Perkenalkan, nama saya Abil Firmansyah dari kelas 12 TKJ 3. Berdirinya saya di sini adalah untuk membacakan pidato dari sampah ke kehidupan. Pentingnya melestarikan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, sehat, dan kesempatan untuk berkumpul di acara yang mulia ini. Hari ini kita hadir bukan hanya sebagai siswa atau pendidik, tetapi sebagai generasi yang peduli akan masa depan bumi kita yang tercinta. Teman-teman, tahukah kalian bahwa dalam 50 tahun terakhir suhu global meningkat 1, derajat Celcius akibat emisi karbon. Lautan kita dipenuhi 150 juta ton sampah plastik dan hutan hujan tropis. Paru-paru dunia menyusut 10% setiap dekade. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas tidak luput dari ancaman ini. Kita kehilangan 1,1 juta hektar hutan per tahun. Sementara sampah plastik di laut kita mencapai 600.000 ton per tahun, menjadikan Indonesia penyumbang terbesar kedua di dunia. Mengapa ini penting? Karena Indonesia adalah rumah bagi 17% spesies burung dunia, 12% mamalia, dan 10% tumbuhan. Tetapi, ketika hutan Kalimantan dan Sumatera terus dibabat untuk sawit dan tambang, ketika terumbu karang raja ampat terancam polusi, kita bukan hanya merusak tanah air sendiri, tetapi juga menggerogoti jantung keanekaragaman hayati global. Contoh nyata, kabut asap tahunan akibat kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan tidak hanya meracuni anak-anak kita, tapi juga melepaskan 1,8 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer, setara dengan emisi 400 juta mobil. Ini adalah dosa lingkungan yang dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga dan mempercepat pemanasan global. Namun, saudara-saudari, jangan pesimis. Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Gerakan seperti Indonesia Bebas Sampah 2025 dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar di pantai utara Jawa adalah bukti bahwa perubahan mungkin. Tapi, pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Di sini, di sekolah ini, kita bisa mulai dari hal kecil. Yang pertama, ganti botol plastik dengan tumbler. Setiap hari, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah botol plastik. Kedua, kurangi makanan sisa. Sampah organik menghasilkan gas metana 80 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Yang ketiga, daur ulang kertas. 1 ton kertas daur ulang menyelamatkan 17 pohon. Kita adalah generasi penentu. Teman-teman, di usia kita yang masih muda, kita punya kekuatan besar. Greta Thunberg memulai aksi iklimnya di usia 15 tahun. Melati Wilson dari Bali sukses melobi pemerintah melarang kantong plastik di usia 12 tahun. Kita bisa menjadi seperti mereka. Bayangkan jika setiap siswa di sekolah ini menanam 1 pohon, 500 pohon baru akan tumbuh menyerap 12 ton karbon dioksida per tahun. Jika kita semua membawa bekal tanpa plastik, kita mengurangi 1.825 kantong plastik per orang per tahun. Ini bukan mimpi, ini matematika sederhana yang bisa kita wujudkan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pepatah Dayak, hutan adalah ibu kami. Jika ibu sakit, anak-anaknya akan mati. Bumi kita sedang sakit dan tangisan alam terdengar di banjir Jakarta, kebakaran Australia, hingga pencairan es di kutub.
Mari kita jawab dengan aksi nyata, mulai dari kelas ini, dari kantin sekolah, dari rumah kita, karena seperti kata Bapak B.J. Habibie, kecintaan pada tanah air dimulai dari kecintaan pada lingkungan sekitar. Indonesia butuh kita, bumi butuh kita. Mari bergerak sebelum terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.